Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi, ke 2605 hari, Renungan Pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Roma pasal 14 ayat 20 sampai ayat 23. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu. Bagi dirimu sendiri di hadapan Allah, berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Amin, firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, ada 3 pesan penting bagi kita yang sudah menyerahkan diri sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Dari ayat 20 sampai ayat 21 di sana, firman Tuhan ini mau memberikan pemahaman kepada kita yang sudah melayani Tuhan, yang sudah menjadi hamba Tuhan, yang sudah memberikan diri saudara untuk melayani Tuhan, melayani jemaat Tuhan. Yang pertama, jangan jadi batu sandungan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang saya tangkap di sini, firman Tuhan ini mau memberikan pemahaman kepada kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, jangan kompromi dengan dosa. Ada berapa banyak orang yang memiliki satu pemahaman untuk memenangkan orang ini, ya kita harus sama dengan orang itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang jatuh dalam hal ini, sehingga mereka kompromi dengan dosa. Oh, untuk memenangkan orang pemabuk, ya kita juga harus mabuk, harus minum. Akhirnya apa sudah jadi batu sandungan. Kalau orang itu menggunakan narkoba, apakah kita harus pakai narkoba untuk memenangkan dia? Tentu tidak, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Di kandang kambing, kita betul mengembik, tapi tidak perlu jadi kambing. Amin. Saudara paham maksud saya? Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang akhirnya dalam pelayanan, dalam kehidupan mereka jadi batu sandungan. Karena mereka jadi kambing, saudara. Kita nggak perlu jadi kambing, walaupun kita mungkin mengembik, tapi kita tidak perlu jadi kambing, tidak perlu jadi sama seperti orang-orang yang berdosa, orang-orang yang hidup dalam keduniawian, kedagingan mereka. Kita tidak perlu sama seperti mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, mau menyampaikan kepada kita bahwa jangan jadi batu sandungan, jangan kompromi dengan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, pesan firman Tuhan kepada kita yang sudah menyerahkan diri sepenuhnya untuk Tuhan, melayani umat,
melayani sesama saudara. Pesan firman Tuhan yang kedua, ayat 22, perhatikan. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu. Bagi dirimu sendiri di hadapan Allah, berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Haleluya. Pesan yang kedua, sebagai hamba Tuhan kita harus punya prinsip. Amin. Kita harus punya prinsip. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang yang tidak punya prinsip. Akhirnya apa saudara? Akhirnya jadi sama seperti orang dunia. Saudara, sebagai orang percaya, apalagi kita sudah menjadi hamba Tuhan, kita harus punya prinsip dalam hidup kita. Amin. Saudara, itu membedakan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Saudara dan saya harus punya prinsip dalam hidup kita. Amin. Sehingga saudara, orang dunia dapat melihat kita itu lain. Kita itu beda dengan orang-orang dunia. Karena kita pegang prinsip. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang Kristen di luar sana yang tidak punya prinsip. Akhirnya apa saudara? Akhirnya mereka bukannya jadi garam yang harusnya mempengaruhi orang-orang di sekitar mereka. Tapi kebalikan, merekalah yang dipengaruhi oleh dunia. Karena apa? Karena tidak punya prinsip. Seharusnya kan kita jadi terang. Tapi kehidupan kita yang tidak punya prinsip itu akhirnya apa? Kita bukannya jadi terang, jadi gelap. Bapak, Ibu, Saudara, yang dikasihi Tuhan, kita harus punya prinsip dalam hidup kita. Amin. Supaya apa, Saudara? Supaya orang dunia melihat sesuatu hal yang berbeda antara orang percaya, yaitu saudara dan saya, dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ada perbedaan seharusnya, tetapi sayang banyak orang Kristen jadi sama seperti dunia. Karena apa? Karena tidak punya prinsip. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang dimaksudkan kita harus punya prinsip di sini. Artinya kita harus berkomitmen. Amin. Kita yang sudah diselamatkan, kita yang tadinya hidup dalam kegelapan, hidup dalam kebinasaan, lalu kita diselamatkan karena pemberitaan Injil. Kita akhirnya bertobat, kita terima Tuhan Yesus, kita baptis, kita sudah menjadi manusia yang baru. Saudara harus pegang prinsip itu sampai pada akhirnya Tuhan panggil kita. Kita tetap berpegang pada prinsip itu. Kita adalah orang yang telah diselamatkan. Kita harus hidup menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Hidup kita harus berbeda dengan orang-orang dunia pada umumnya. Prinsip itu yang harus kita pegang. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya. Kita memang manusia yang seringkali jatuh bangun. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan akan menguatkan kita. Tuhan akan memakai kita dengan luar biasa. Sehingga benar-benar kita jadi berkat bagi dunia ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pegang prinsip. Jangan goyah. Jangan hanya karena saudara ingin diterima dalam komunitas saudara, akhirnya saudara mulai kompromi dengan dosa. Akhirnya saudara bukannya jadi terang, jadi gelap saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus punya prinsip. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka punya prinsip. Amin. Walaupun orang pada saat itu, mereka menyembah kepada Allah lain. Tapi saudara perhatikan, Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap dalam prinsip mereka menyembah Allah yang benar. Walaupun mereka dibuang ke dalam dapur api yang sangat luar biasa panasnya. Sampai orang yang membuang mereka ke dapur api itu mati kebakaran, saking panasnya. Saudara, apakah mereka berubah? Tidak. Mereka punya prinsip. Walaupun Allah yang mereka sembah tidak menolong mereka. Tapi mereka tetap tidak akan menduakan Tuhan. Tetap mereka
menyembah Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti itu orang yang punya prinsip. Walaupun ada banyak tantangan, persoalan, pergumulan menghampiri, menggoncang, menghantam kehidupannya, tapi tidak goyah. Itu orang punya prinsip. Amin. Haleluya. Saudara dan saya juga harus punya prinsip itu. Amin. Jangan hanya karena tantangan, kesulitan dalam perekonomian, karena tidak tahan, saudara dikucilkan karena iman saudara kepada Kristus Yesus Tuhan. Akhirnya saudara mulai kompromi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus punya prinsip. Amin. Karena saya yakin dan percaya, orang-orang yang punya prinsip, betul kehidupan mereka memang bergumul. Tapi pada akhirnya mereka keluar menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Saya yakin dan percaya, penganiayaan, kesulitan, penderitaan dalam kehidupan kita, saudara, itu ujian untuk mendapatkan berkat yang lebih dahsyat, lebih besar, lebih luar biasa lagi. Amin. Haleluya. Saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, harus punya prinsip dalam hidup kita. Harus punya prinsip tetap setia kepada Tuhan Yesus sampai maut memisahkan kita dengan tubuh dan raga kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan yang terakhir, perhatikan ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Haleluya. Yang ketiga, saudara, yang sudah menyerahkan hidup saudara sepenuhnya untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan, melayani jemaat. Yang ketiga, iman saudara harus kuat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman kita harus kuat. Karena apa, saudara? Karena kalau tidak kuat, ketika ada tantangan, goyah, saudara. Ada banyak orang yang tadinya sudah terpanggil untuk melayani Tuhan, tapi hanya bertahan, hanya beberapa waktu, akhirnya meninggalkan pelayanan, bahkan ada juga yang meninggalkan imannya. Karena apa, saudara? Karena tidak kuat dalam iman, sehingga goyah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya, semakin keras, semakin kuat tantangan dalam kehidupan kita. Itu menandakan semakin luar biasa, semakin mulia, semakin luar biasa berkat upah yang Tuhan sudah sediakan buat saudara, untuk saudara dapatkan di dunia dan nanti di surga. Amin. Makanya saudara dan saya harus kuat imannya. Ada banyak orang Kristen karena sudah gak kuat imannya, akhirnya apa, saudara? Karena jodoh lepas, imannya dia gadaikan, dia tinggalkan. Karena ingin mendapatkan jabatan, pekerjaan yang selama ini dia rindukan, akhirnya imannya karena gak kuat, lepas. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang karena sudah gak tahan hidup susah, menderita, hidup dalam kemiskinan, kesusahan hidup yang sungguh berat dia alami bertahun-tahun, lalu mendapat tawaran dengan gaji yang sangat besar, akhirnya meninggalkan imannya hanya karena ingin mengejar mamon. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bekerja, cari uang sampai lupa beribadah, itu berarti yang kita kejar itu mamon. Yang kita sembah itu mamon. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Karena ada banyak orang Kristen sekarang ini tidak lagi pergi ke gereja. Karena apa, saudara? Gila kerjaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, selalu saya katakan begini. Kalau kita tidak beribadah kepada Tuhan, lebih memilih mamon, harta dunia, karir,
dan kita tidak beribadah kepada Tuhan, saudara akan membayar dengan sangat-sangat mahal. Saudara, banyak orang yang saya jumpai minta dilayani, minta didoakan. Sakit parah, saudara. Karena apa? Karena mereka sendiri yang membuat Allah itu cemburu kepada mereka. Sudah diberkati, tapi mereka khianati Tuhan. Dengan apa? Dengan tidak beribadah kepada Tuhan. Mereka rela tinggalkan Tuhan hanya ingin mengejar hal-hal yang sementara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau saudara tidak beribadah kepada Tuhan, saudara akan membayar dengan sangat mahal. Ada banyak orang dulu, waktu muda, jaya, kaya raya, tapi tidak cari Tuhan. Akhirnya apa? Semua harta yang dia kumpulkan selama dia hidup, dia habiskan hanya untuk berobat di masa tuanya. Di masa tuanya menderita, susah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan hanya karena sesuatu. Tinggalkan sesuatu untuk Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang meninggalkan Tuhan demi sesuatu. Ini yang salah. Saudara, saya yakin dan percaya orang yang kuat imannya, dia rela kehilangan dunia, kehilangan harta untuk Tuhan. Karena apa, saudara? Karena dia tahu, orang yang punya iman tahu, sesuatu yang ditinggalkan untuk Tuhan, pasti Tuhan ganti berlipat-lipat kali ganda. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, manusia kan maunya instan. Tidak mau alami proses. Betul? Kita mau, sekarang dapat, sekarang jaya, sekarang nikmati. Tapi mereka tidak kuat imannya. Ketika ada tantangan, ada persoalan, ada pergumulan, goyah, saudara. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Di gereja seringkali yang dikhotbahkan apa? Diberkati, diberkati, diberkati. Di dalam kehidupan kita, tidak selamanya kita dapat berkat, betul? Ada tantangan, ada persoalan, ada pergumulan. Seharusnya gereja memberikan pengajaran bahwa kita harus kuat menghadapi semua tantangan dalam hidup kita. Apapun yang terjadi. Walaupun mungkin maut taruhannya. Tapi kita harus tetap kuat dalam imannya. Sehingga di saat kita mungkin nyawa kita pada saat itu lepas. Tapi kita tetap kuat dalam imannya. Kita mendapatkan semua pengharapan-pengharapan iman kita. Percaya pada Yesus, pasti kita selamat. Dan mendapatkan semua janji-janji Tuhan. Daripada kita menyangkal Yesus. Hanya ingin tetap hidup. Tapi pada akhirnya kita binasa. Bapak, Ibu, Saudara, kita harus kuat imannya. Amin. Jangan jadi orang-orang yang seperti anak-anak. Baru sedikit dikerasin, nangis. Baru ditegur, pindah gereja. Saudara, saya mau bilang, itu mental anak-anak. Saudara, sekarang ini bukan lagi memiliki iman anak-anak. Saudara sudah memiliki iman orang yang dewasa, yang kuat bertahan dalam segala tantangan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Kalau kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan melayani sesama kita. Jangan jadi batu sandungan. Yang kedua, sebagai hamba Tuhan, kita harus punya prinsip. Yang ketiga, iman kita harus kuat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa biarlah berkat surgawi turun memenuhi semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama
Tuhan Yesus yang adalah sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.